diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, Ar-Rahmanir-Rahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu CGP yang saya hormati, Ibu Reni Marlina sebagai guru CGP yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan rahmat dan irodat kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Marlina. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiana Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan taat kepada segala ajarannya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadir dalam acara ini, dan susunan acara yang telah disiapkan dalam acara ini yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakilinya, yang ketiga adalah penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang akan langsung dibimbing oleh Ibu CGP, Ibu Reni Marlina SPD. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak pada acara kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi bahwasanya hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, serta selawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan acara yang akan dibawakan hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari CGP, yaitu Ibu Reni Marlina. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan selalu mensupport. Semoga kedepannya lebih lancar lagi dan kita bisa lebih meningkat lagi di lembaga kita. Terima kasih untuk rekan-rekan Dewan Guru yang telah memberikan dukungan yang sebesar-besarnya, meskipun misalnya sekarang udah waktu istirahat. Terima kasih atas kesediaannya untuk mensupport, mendukung atas acara yang dilaksanakan untuk memenuhi tugas CGP ini.
Dan selanjutnya semoga kegiatan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih menyingkat waktu. Amanat dari kepala sekolah cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya selaku untuk lebih mendukung dan support serta memberikan semangat agar Ibu Reni Madinah lebih bisa meningkatkan apa yang sedang dilaksanakan sebagai CGV. Untuk itu, selanjutnya kita menginjak pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Reni Madinah. Untuk itu, dipersilakan. Salah satu materi yang memang harus disampaikan, salah satunya ini merupakan praktik baik, ya, praktik baik untuk kita semua. Dalam hal ini diseminasi budaya positif itu masih bersangkutan dengan visi sekolah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah dan sekarang kita melanjutkan dari tujuan visi itu dengan budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, yang pertama dari konsep inti budaya positif, dilihat dari visi sekolah, tentunya semua sekolah itu ingin berkembang dengan baik. Nah, perkembangan dari sekolah itu dilatar belakangi dengan adanya budaya positif. Nah, konsep budaya positif, konsepnya di sini ya, konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah, selanjutnya, nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya kita tidak asing lagi dengan kurikulum yang sekarang kita jalankan di sekolah masing-masing ya, terutama di sekolah negeri 3 Kawasan ini, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu ditanamkan beberapa aspek, ada 6 aspek. Yang pertama apa, Bu? Beriman bahwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Mandiri. Kemudian bernalar kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang dimana kita memang harus menerapkannya sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kita akan mengembangkan beberapa aspek itu, terutama pada karakter anak, di mana
tadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan membeda-bedakan anak yang pintar ini dengan anak yang pintar ini ya, tetapi bagaimana? Ya, jadi sesuai kebutuhan anak, ya kita memberikan pengajaran itu kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana sekarang kita melihat bahwa kurikulum Merdeka itu teacher center atau apa student center? Kalau yang sekarang kurikulum Merdeka student center, berarti pusatnya ada di anak, berarti yang berpihak pada murid. Ya. Nah, miskonsepsi ini, jadi ilusi mengontrol muridnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi ya. Artinya bahwa kita tidak boleh memaksakan diri anak untuk bisa misalkan pintar berhitung. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa baca. Gitu. Tapi kita melihat dari kebutuhan anak dan potensi anak, di mana murid ya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu yang ada pada dirinya sendiri. 5 stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian kita melihat dari teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Artinya ini stimulus respon dan teori kontrol tentunya sangat berbeda, di mana kalau diharapkan atau diimplementasikan kepada siswa atau murid yang ada di kelas, di sekolah ya, itu tentunya akan berbeda, seperti kurikulum lama dengan kurikulum baru ya, tentang apa? Penguasaan kontrol anak, di mana kita itu sekarang kan bahwa tadi ya, kontrol murid, jadi murid itu akan mengontrol dengan sendirinya. Di sini adalah merdeka belajar ya. Jadi sesuai dengan kurikulum. Artinya kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan teori kontrol. Kalau zaman dulu memang iya, realitas kebutuhan kita sama. Artinya kalau misalkan anak harus bisa baca, semua harus bisa baca. Itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita memaksa ya. Kalau misalkan anak-anak, biasanya anak-anak coba lihat ini. Nah, bla bla bla, misalkan menerangkan tentang IPA, misalkan ini kayak begini. Padahal kalau misalkan secara luas itu akan ditemukan berbagai teori ya, berbagai materi yang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Misalkan ini teh misalkan melihat dari materi tentang tumbuhan gitu. Tumbuhan kan
kalau langsung anak-anak yang melihat, otomatis nanti anak juga akan berpikir dengan sendirinya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya tidak bisa ya, karena posisi kontrol semua manusia itu ada pada dirinya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan anak nangis, nangis gitu, ikut direpet gitu. Padahal itu bisa diposisikan kita ya mencari solusi, tetapi dengan anak itu sendiri, nanti anaknya yang akan menemukan solusi tersendiri tanpa kita paksa ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti anak yang menemukannya sendiri ya. Tentunya kita sebagai guru adalah tugasnya membimbing dan menuntun, bukan memaksakan anak harus bisa, tapi kita membimbing, menuntun sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya apa? Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya begini, disiplin positif itu penanamannya harus dimulai dari diri sendiri. Misalkan kita akan menanamkan disiplin positif kepada anak, tentunya kita harus dulu melakukan disiplin positif terlebih dahulu. Nanti anak-anak akan meniru ya. Dan sebenarnya anak-anak itu bisa menilai. Artinya menilai, oh ini yang benar seperti ini, ternyata ini salah seperti itu ya. Itu dapat membedakan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Ibo primary years ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya berasal dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan tadi dari disiplin positif atau budaya positif di sekolah, salah satunya ketika anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu merupakan nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Disiplin seperti itu ya. Kemudian misalkan anak-anak ketika datang ke sekolah menyalami ibu bapak gurunya, berarti itu nilai kebajikannya apa? Sopan santun. Nah, itu jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan ya. Tindakan yang dilakukan oleh murid ya. Tapi tidak hanya murid, jika budaya
nilai positif ini ingin berhasil di sekolah, tentunya kita harus dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian terlepas dari tadi nilai-nilai kebajikan, tentunya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, termasuk saya sendiri ya. Saya mempunyai kebutuhan dasar ketika misalkan kebutuhan dasar itu dapat terlihat di dunia kerja maupun di rumah ya. Misalkan saya bekerja ya setiap hari, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasarnya apa? Tentang apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, kita lihat ya di sini. Bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini memang dibutuhkan oleh kita semua ya. Kita tanpa sadari itu dibutuhkan oleh kita. Abimah itu pada masuk coba tinggal di makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ketika kita lapar ya, kadang misalnya kayak emosinya ada emosi misalkan anak-anak ramai misalkan, kemudian kitanya lapar ya, kemudian disuguhkan dengan kerjaan-kerjaan yang padat, akhirnya keluarlah emosi yang spontan. Nah itu sebenarnya kita itu apa membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu salah satunya bertahan hidup. Salah satu contohnya lagi mencuri ya, misalkan mencuri uang atau pencurian atau apa maling ya, seperti itu juga sama pada dasarnya manusia bertindak seperti itu karena ini bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika kita tidak diperhatikan, nah biasa ke anak-anak ya. Ada ya salah satunya ya Bu ya di kelas 1 ya. Ketika jadi ingin selalu didengarkan, ketika tidak didengarkan, anak itu terus ngamuk ya, nangis, seperti itu meluapkan emosinya atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, misalkan membanting pensil atau apa ya seperti itu. Nah, tindakan itu sebenarnya anak itu ingin diperhatikan. Salah satu kebutuhan hidupnya adalah kasih sayang dan perhatian ya. Kemudian penguasaan, kebebasan juga sama ya. Anak-anak ingin bebas, artinya bebas di sini bukan bebas seenaknya belajar ya, tapi diarahkan. Kemudian kesenangan, tentunya ya. Anak-anak pasti inginnya senang belajar, ingin senang ya di sekolah. Ya, itu adalah kesenangan. Ya, tidak hanya anak-anak, kita pun sama ya. Ketika pengen jajan di sana, pengen jajan sebelah, ya itu merupakan ketika makan wah senang gitu. Ada rasa senang ya, atau bertemu dengan seseorang rasa senang, itu berarti kesenangan. Kebutuhan itu tadi. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian ada
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Berarti yang terdapat dari dalam. Kita mah bekerja itu sesuai dengan keinginan ya. Nah, berarti artinya kita menjadikan mereka yang menginginkan atau menghargai diri sendiri ketika kita melakukan. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Berarti yang terdapat dari dalam. Kita mah bekerja itu sesuai dengan keinginan ya. Nah, berarti artinya kita menjadikan mereka yang menginginkan atau menghargai diri sendiri ketika kita melakukan. Misalkan anak datang misalkan tepat waktu atau misalkan tidak melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak tepat ya. Karena dia tahu, oh kalau misalkan berbuat seperti ini jaya kepada orang lain, nanti pasti ada konsekuensinya. Jadi sudah tahu apa yang akan dilakukan nanti konsekuensinya seperti ini. Artinya itu berarti anak mempunyai motivasi intrinsik. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mah tidak mengerjakan tugas, saya mau mengerjakan tugas seluruh-seluruhnya. Tapi sebenarnya itu supaya tidak mendapatkan hukuman dari guru, misalkan seperti itu. Atau kita melakukan karena ingin diberikan reward atau penghargaan. Penghargaan itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kemudian ada konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, di sini ada 5 ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini posisi kontrolnya adalah hukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Dihukum karena atributnya tidak lengkap. Ya seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalahnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak guru di sekolah. Itu ya, membuat merasa bersalah contohnya. Kemudian kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak guru sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang kelima, ini posisi kontrol guru sebagai manajer.
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari beberapa posisi kontrol yang 5 tadi ya, kira-kira yang mana yang bisa membuat anak nyaman? Yang mana? Manajer ya. Jadi kita usahakan jika ada anak-anak yang bertindak kurang baik ya di sekolah, sebaiknya kita menjadikan posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira tadi? Apa ya? Pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika ada permasalahan, balik lagi ke anak ya. Tanyakan kenapa, tanyakan alasannya, dan harus bagaimana cara mencari solusinya. Jadi balik lagi ke anak, karena tadi apa? Kontrol diri itu adanya di diri sendiri. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa tadi? Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi? Hukuman. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Tadi tentang kontrol guru ya. Kemudian kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yakin. Ya, jadi bagaimana aturan mungkin? Nah, ini adalah salah satu penerapan budaya positif ya. Kalau dulu mah peraturan, kalau seperti ini, kalau tidak seperti ini, pasti akan mendapatkan hukuman. Betul tidak? Ketika tidak sesuai dengan peraturan, pasti anak akan mendapatkan hukuman. Sekarang mah sudah beda karena sudah mereka belajar ya. Jadi kita terapkan budaya positif, salah satunya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena kalau peraturan mas sifatnya mengikat ya, kemudian satu arah, betul tidak? Beda dengan keyakinan ya. Kalau keyakinan mah keyakinan dari siswanya, apa yang kesadarannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bersifat abstrak, artinya bagaimana? Jadi tidak terikat ya, artinya dapat pendapat itu atau keyakinan kelas itu dibuat langsung olehmu. Jadi tidak terikat ya, artinya dapat pendapat itu atau keyakinan kelas itu dibuat langsung olehmu, murid atau oleh siswa. Jadi kira-kira jika siswa di kelas ini ingin tertib, harusnya bagaimana? Misalkan anak-anak ngacung, ya misalkan anak-anak itu mengangkat tangan, Bu, harus misalkan mendengarkan guru ketika mengajar atau menerangkan. Kan itu langsung ya dikatakan oleh murid, berarti itu yang diyakini anak tersebut ya, tanpa kita paksa. Jadi peraturan bukan peraturan, tapi keyakinan itu terjadi atau diungkapkan langsung oleh siswanya ya. Itu kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan jangan membuang sampah di
kolom Meja. misalkan. Nah, kita buat kalimat positifnya bersama anak. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Membuang sampah ke tempat ya, membuang sampah ke tempat sampah seperti itu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Ketika keyakinan kelas dibuat di kelas, tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting anak-anak itu dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan keyakinannya ya. Nah, itu keyakinan kelas itu jika dikeluarkan atau pendapatnya dikeluarkan oleh murid tersebut, maka nanti kan itu hasilnya atas kesepakatan bersama. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di mana segitiga restitusi itu mempunyai tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika tadi yang balik lagi ke keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh bersama guru di kelas, otomatis anak-anak itu sudah tahu dengan keyakinannya ya. Nah, jadi ketika menjalankan atau misalkan melakukan tindakan yang kurang tepat atau tidak sesuai, nah itu bisa ditanyakan langsung kepada anak kelas tersebut. Dengan sadar diri mereka akan mengetahui, oh iya ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ini, misalkan seperti itu. Contoh di sini ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada semua manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penyelesaian masalah ya. Dari segitiga restitusi, tahapannya tahapan menstabilkan identitas ya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini maksudnya adalah salah satu tindakan ketika anak ada yang bermasalah. Jadi kita bisa melakukannya menggunakan segitiga restitusi ya. Salah satunya tadi yaitu posisi kontrolnya adalah sebagai manajer ya. Manajer tadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika anak dipanggil terlebih dahulu, kemudian ditanyakan kenapa membuat seperti itu,
mevalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Contoh penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Kita dengarkan sama-sama ya. Kamu tahu tidak apa yang ini begini susah. Kasih ibu sewaktu pembelajaran sekolah melihat kamu murung, kemudian sepertinya malas untuk belajar. Ada apa sebenarnya? Kenapa nak? Ya bu, saya sedang kesal. Kesal? Kesal ke siapa? Dari ibu saya minta yang tidak diberikan. Dan kata ibu saya ini uang. Saya jadi malas untuk belajar. Kamu malah belajar karena tidak diberikan HP. Kenapa kamu datang ke sekolah? Karena saya takut ketinggalan pelajaran. Nah, kamu itu sudah memiliki rasa tanggung jawab ya untuk mengikuti pelajaran. Sebenarnya itu baik, nak. Saya takut ada yang nurun. Boleh ibu bertanya? Boleh. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan? Masih ingat bu? Kira-kira kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Aku tidak siap belajar. Ketika kamu belajar, apakah ibu membeli HP? Tidak bu. Saya tidak pelajaran dan saya takut. Itu ya, kamu tahu konsekuensinya. Makanya untuk itu coba kita cari solusi ya supaya kamu tidak belajar lagi. Coba apa yang harus kamu lakukan dengan kejadian itu? Harus ingat dan nanti kalau saya akan minta maaf kepada kamu. Lalu menabung sedikit untuk membeli HP sendiri. Nah, itu bagus nak. Ya, berarti hidup kamu jadi sudah bagus. Itu ya, kamu sudah mempunyai pemikiran untuk kamu bisa semangat lagi. Sudah itu saja ya. Boleh kamu kembali lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, itu Bapak. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kita bisa mengimplementasikannya ya ketika kita mau mendapatkan materi seperti ini ya, alangkah baiknya kita melakukan dengan segenap hati ya tentunya ya, karena materi ini sebenarnya materi yang positif ya untuk yang lainnya. Intinya ketika kita akan melaksanakan atau melakukan sesuatu tindakan yang positif ya, tidak ada salahnya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya, artinya teman atau guru, rekan guru yang lain ya. Salah satunya itu saya membagikan praktik baik ini karena ini memang bermanfaat sekali untuk kita semua ya, terutama kita akan misalkan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya tidak mungkin oleh hanya satu guru saja ya, atau satu orang saja, karena salah satunya adalah yang mendorong visi sekolah itu adalah kerjasama yang baik antar rekan guru dan semuanya, karena kita merupakan salah satu tim yang ada di sekolahnya, membagikan praktik baik tentang keyakinan kelas. Nah, kita bisa lakukan bersama-sama di kelasnya masing-masing ya, artinya
sudah membentuk keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nah, ya jadi tadi seperti tadi ya. Jadi ketika akan melaksanakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas, kita langsung tanya kepada siswa tersebut, anak-anak, supaya sekolah atau misalkan kelas ini tertib, kelas ini terlihat nyaman, kemudian kamu belajar dengan nyaman di kelas, sebaiknya kita membuat salah satu kesepakatan kelas, yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini artinya keyakinan yang kamu yakini, ya, dengan apa yang ingin dicapai di kelas itu. Misalkan ingin menjadi sekolah atau kelas yang bersih, berarti kita membuat keyakinan kira-kira kalau kelasnya bersih harus seperti apa. Kan nanti muncul tuh ide-ide ya dari setiap murid. Bu, jangan membuang sampah sembarangan. Bu, jangan membuang sampah ke kolong meja. Bu, misalkan jangan apalagi ya coret-coret di kita membuat kesepakatan itu, keyakinan tersebut ya ditulis dulu. Nanti kalau sekiranya sama itu bisa dijadikan satu kalimat positif. Apa misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya, ya seperti itu. Atau misalkan apa lagi? Jangan terlambat datang ke kelas, misalkan, atau ke sekolah. Apa lagi? Langsung disimpulkan lagi. Kita simpulkan dengan kalimat yang positif apa? Datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, kemudian disampaikan lagi nilai kebajikannya. Nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut adalah misalkan apa? Datang tepat waktu adalah salah satu nilai kebajikannya. Disiplin. Seperti itu. Misalkan ingin menjadi sekolah atau kelas yang bersih, berarti kita membuat keyakinan kira-kira kalau kelasnya bersih harus seperti apa. Kan nanti muncul tuh ide-ide ya dari setiap murid. Bu, jangan membuang sampah sembarangan. Bu, jangan membuang sampah ke kolong meja. Bu, misalkan jangan apalagi ya coret-coret di kita membuat kesepakatan itu, keyakinan tersebut ya ditulis dulu. Nanti kalau sekiranya sama itu bisa dijadikan satu kalimat positif. Apa misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya, ya seperti itu. Atau misalkan apa lagi? Jangan terlambat datang ke kelas, misalkan, atau ke sekolah. Apa lagi? Langsung disimpulkan lagi. Kita simpulkan dengan kalimat yang positif apa? Datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, kemudian disampaikan lagi nilai kebajikannya. Nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut adalah misalkan apa? Datang tepat waktu adalah salah satu nilai kebajikannya. Disiplin. Seperti itu. Kemudian lagi membuang sampah pada tempatnya adalah apa? Nilai kebajikannya bertanggung jawab. Seperti itu. Itu mungkin ya salah satu budaya positif yang dapat diterapkan. Sebenarnya budaya positif itu tidak hanya di keyakinan kelas saja, tetapi kita bisa juga melaksanakannya di sekolah ya. Di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya alhamdulillah ya di sekolah kita juga sudah melaksanakan budaya-budaya yang positif. Artinya dengan budaya itu harus kita jalankan sepenuh hati ya, karena kontrolnya itu ada pada diri sendiri ya. Artinya ketika kita ingin maju, berarti kita juga harus ikut terjun pada kegiatan tersebut. Kemudian lagi ketika kegiatan berlangsung, otomatis karena kita yang menuntun, anak-anak tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Artinya kita juga harus menuntun dan membimbingnya supaya berjalan dengan baik. Nah itu ya, berjalan dengan baik. Kemudian dengan
adanya budaya positif, salah satunya tadi keyakinan kelas. Tentunya ini harus dijalankan secara kontinu, ya terus menerus, karena tidak mungkin kalau hanya sekali ya nanti kesananya bubar ya bubar, tidak, kalau dia tidak laksanakan dengan baik nanti kesananya pasti program itu tidak akan tercapai. Artinya kita perlu dukungan dan kerjasama dan kolaborasi antara rekan sejawat, kepala sekolah, dan murid ya. Jadi saling memotivasi sehingga visi sekolah dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh. Ya. Bagaimana Bu? Terima kasih pada CDP yang telah memberikan kesempatannya dan segala tadi yang telah disampaikan. Terima kasih telah menambah informasi dan ilmu untuk kita semua. Dan yang kami tanyakan mengenai ini Bu, kalau tadi yang disiplin positif seandainya tidak berjalan dengan baik, bagaimana solusinya? Itu bagaimana solusinya ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya kita harus bisa merefleksi diri, mencari dulu apa kelemahannya. Ya, kelemahan dari program tersebut, misalkan kita mempunyai program nih, atau misalkan keyakinan kelasnya tidak berjalan. Jadi balik lagi ya Bu ya, pada semua. Jadi balik lagi kepada diri kita. Ketika kita ingin melaksanakan program tersebut, otomatis kita juga harus melaksanakannya dengan positif tersebut. Contoh salah satunya ya ketika datang tepat waktu kepada anak, otomatis kita juga harus iya gitu. Mungkin lebih baik datang sebelumnya ya. Jadi anak-anak itu akan melihat kita kalau tentang misalkan keyakinan kelas dan budaya positif yang lainnya, atau misalkan ada program lain yang lain. Nah, itu kita bisa merefleksi diri, apa yang kelemahannya, oh seperti ini. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, meminta masukan-masukan kepada rekan sejawat. Nah, mungkin itu Bu yang dapat saya jelaskan. Ada lagi? Ya. Sudah? Nah, baiklah. Kalau begitu, terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah membersamai saya dalam diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk semuanya dan bermanfaat juga untuk saya, dan bisa menjalankannya ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah ya, dan bisa berjalan secara kontinu. Artinya kita bisa bersama-sama dengan semua akan membuat suatu kesepakatan tentang budaya positif ya, yaitu tentang keyakinan kelas ya. Nah, budaya positif di sini sama dengan budaya positif yang ada di sekolah ya. Jadi jika kelasnya ingin tertib ya, kemudian kelasnya supaya rapi, kemudian apa lagi, kelasnya supaya kondusif, kita harus membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sebuah tindakan yang diyakini oleh kita ya, oleh diri sendiri, oleh ini hal baik atau hal yang buruk. Sekiranya kalau di sekolah itu harus mengenalkan hal-hal yang baik, yang utama jadi kelas. Siap? Siap. Keyakinan kelas yang kalian ketahui atau sesuai dengan hati nurani kalian, boleh dituliskan di depan. Dari sana dulu. Ayo. Ditulis. Di sini.
kebersihan kelas. Kira-kira ini bisa disatukan tidak kalimatnya? Bisa ya? Supaya tidak membuang sampah di kolong baku, supaya tidak membuang sampah sembarangan, kita satukan kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Apa kira-kira? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga. Ayo ke depan. Ditulis dan disusun bersama-sama ya. Siap? Ya. Coba kira-kira yang pertama apa dulu? Lihat kalimatnya. Tulis datang tepat waktu. Kemudian yang kedua apa? Kira-kira apa? Coba lihat. Nomor berapa ya tadi ya? Oh ini ya, berapa ya? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Coba urutan yang ketiga yang mana? Coba lihat ke depan semuanya.